Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, marilah kita lanjutkan pembahasan dari hadis ke-27 Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-birru husnul khuluq, bahwa kebajikan adalah akhlak yang terpuji. Wal ismu ma haka fi nafsik, sedangkan dosa adalah apa yang meresahkan jiwamu. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, dan engkau tidak suka apabila dilihat oleh orang lain. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Semakna dengan hadis ini adalah riwayat lain dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berkata, ini adalah merupakan mukjizat wahyu dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Pada saat itu beliau sudah bisa menebak kira-kira maksud dan tujuan Wabisah datang kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk tujuan apa. Ji'ta tas'alu 'anil bir, kamu datang untuk bertanya tentang masalah kebajikan. Qultu, aku berkata na'am, betul ya Rasulullah. Faqala, maka beliau bersabda, istafti qalbak, mintalah fatwa, bertanyalah kamu pada hati nuranimu. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu, kebaikan adalah yang merasa tenang jiwa dan nyaman hati seseorang. Apabila melaksanakan kebaikan, hatinya nyaman, tenang, tentram. Wal ithmu ma haka fin nafsi, sedangkan dosa adalah apa yang menggelisahkan jiwa, wataradata fis sadr, dan menjadi galau, berragu-ragu, ya, memiliki keraguan di dalam dada. Wa in aftakan nas wa aftuka, walaupun orang atau manusia memberikan fatwa atau mereka memberikan jawaban berulang-ulang, itu tidak membuat tenang, ya, membuat nyaman. Ini diceritakan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Sudah kita sampaikan tentang ahamiyatul hadis, yaitu urgensi hadis ini yang merupakan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ya, kalimat yang singkat, pendek, tapi maknanya luas, memiliki makna yang sangat luas. Itulah kelebihan perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kandungan dari hadis ini telah kita sampaikan tentang masalah pengertian atau definisi daripada albir. Bahwasanya albirri di sini mencakup dua pengertian, yaitu kebajikan dalam hal muamalah dengan orang lain
dengan berbuat baik kepada orang lain, khususnya kedua orang tua. Yang istilahnya adalah apa? Nah, birrul walidain. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kepada tetangga, kepada masyarakat sekitar, maka yang paling utama adalah kedua orang tua. Dari kedua orang tua, ayah atau ibu, yang paling utama siapa? Ibu, ya. Berapa kali? 3 kali, ya. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik? Maka dijawab, ibumu. Siapa lagi? Ibumu, sampai ketiga kali. Baru yang keempat dijawab adalah abuka, ya, ayahmu. Kemudian makna albir yang kedua itu adalah semua perbuatan yang merupakan wujud dari ketaatan kepada Allah, baik itu lahir ataupun batin, ya. Jadi untuk makna bir yang pertama itu adalah hablum minan nas. Apa artinya? Hablum minan nas artinya apa? Jadi bermuamalah atau interaksi seseorang dengan sesama manusia. Itu adalah hablum minan nas, atau disebut dengan ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak khusus. Atau juga bisa disebut ibadah sosial, ya, ibadah sosial. Sedangkan yang kedua ini albirru kaitannya hablum minallah, komunikasi interaksi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebut ibadah apa? Ritual, atau bahasa Arabnya ibadah mahdhah. Apa mahdhah itu? Khusus. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang khusus. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang umum. Artinya khusus itu tata caranya telah dicontohkan. Bagaimana kita cara sholat, cara berdoa, cara berzikir, cara memuji Allah, cara bersolawat kepada Rasulullah. Nah, itu semuanya adalah masuk ibadah mahdhah yang sudah diatur dalam Islam, ya. Kalau poin yang pertama, dalilnya di surat apa, ayat berapa? Al-Maidah ayat 2, bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi perintah berta'awun. Apa artinya ta'awun? Bekerja sama, atau tolong menolong, boleh. Tolong menolong harus dalam hal kebaikan dan ketakwaan, tidak boleh dalam hal dosa dan permusuhan. Sedangkan dalil untuk poin yang B, surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, dan seterusnya. Nah, itu adalah ibadah-ibadah yang mahdhah, komunikasi interaksi kita dengan Allah. Sedangkan kandungan poin yang kedua dari hadis ini, kebenaran bisa diketahui dari fitrah manusia. Ada hadis populer yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan bersih, suci, sesuai fitrahnya, sesuai ciptaan Allah Ta'ala, yaitu Islam, ya. Dia sudah membawa keislaman sejak dalam kandungan, di alam roh sudah muslim. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian, pencipta kalian, Tuhan kalian? Semuanya kita mengatakan bala syahidna, betul ya Allah,
kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nanti ternyata setelah ditanya pada hari kiamat lupa. Dulunya sudah muslim tapi karena ibu bapaknya bukan muslim, lingkungannya itu tidak kondusif, akhirnya berubah dari fitrah ke yang lainnya ya. Jadi setiap bayi yang lahir dalam keadaan Islam fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang merubah kondisinya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi bahkan. Nah, kemudian poin yang ketiga tambahannya untuk keterangan dari hadis ini, poin yang ketiga adalah tanda-tanda dosa. Dosa memiliki dua tanda. Jadi ada dua tanda dosa itu. Satu, tanda yang sifatnya di dalam berupa apa? Yaitu kegundahan di dalam hati. Tidak nyaman, tidak tenang, gelisah, galau, susah, sumpek, dan lain-lainnya, penyakit-penyakit hati yang menjadikan orang tidak nyaman, tidak tenang. Itulah akibat dari dosa yang dilakukan oleh seseorang. Tanda-tandanya menjadikan orang ini tidak nyaman. Rumahnya besar misalnya, fasilitasnya mewah, uangnya menumpuk, kasurnya empuk, kamarnya ber-AC, semua fasilitas ada. Tapi dia tidak merasa tenang ya. Dia seolah-olah dikejar oleh musuh atau orang yang nggak tahu siapa, nggak jelas ya. Jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa hidup dengan nyaman, tidak bisa bahagia. Ada beberapa contoh orang-orang yang populer, dalam puncak popularitasnya justru dia galau dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itulah dosa yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang, menjadikan dia tidak tenang ya, tidak nyaman. Yang kedua, tanda yang bersifat zahir atau luar. Kalau tadi di dalam maksudnya batin ya, dalam batin. Kemudian tanda yang kedua adalah sifatnya zahir atau di luar. Yaitu sebagaimana dalam hadis ini, tanda dosa yang bisa dilihat dari luar adalah tidak suka dilihat oleh orang lain. Tidak suka jika dilihat oleh orang lain. Berarti itu adalah sebuah dosa, kesalahan. Kalau sebuah hal yang bagus, yang baik, kita enggak malu. Kita mau baca Quran, kira-kira malu enggak baca Quran? Masa malu ya? Kita mau murojaah. Kadang-kadang ada yang begini ya, mohon maaf ya. Di lingkungan pesantren, mudah-mudahan enggak di sini ya, tapi di tempat lain itu ada orang yang begitu soleh atau solihah, tetapi lingkungannya tidak mendukung ya. Teman-temannya itu apa karena mohon maaf ya, barangkali mungkin hasad atau barangkali ghibthah. Ghibthah tahu ya artinya ya. Kalau hasad itu kan negatif, kalau ghibthah positif. La hasada illa fitnatani ya. Tidak boleh kita berhasad kecuali hanya pada dua orang. Nah, itulah ghibthah, yaitu hasad yang positif. Bedanya kalau hasad itu dia menginginkan mendapatkan nikmat seperti yang dimiliki saudaranya dengan mengharapkan nikmat saudaranya hilang. Kita punya tetangga bisa beli mobil misalnya. Kita hasad, kita berharap bisa beli mobil tetangga hilang dicuri perampok. Nah, itu hasad ya. Kita punya tetangga sukses bisnisnya, kita hasad ingin seperti itu bisnisnya dan mengharap punya tetangga bangkrut.
misalnya ditipu orang, itu hasad ya, jahat kalau orang hasad itu. Tapi kalau ghibthah ini adalah hasad yang positif, hanya ada pada 2 kasus, yaitu pada seseorang yang punya harta, dia infakkan setiap waktu, kita berharap mendapatkan harta seperti itu dan kita infak seperti dia. Kita nggak mengharapkan dia miskin, tetap dia kaya, dia infakkan terus, kita juga memiliki yang sama dan kita infakkan seperti dia. Nah, itulah ghibthah yang dianjurkan, boleh ya seperti itu, berangan-angan. Ada lagi, kita boleh ghibthah pada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk membaca Al-Quran atau menghafalkannya. Kemudian dia baca siang malam, setiap waktu, setiap saat dia baca akrab dengan Al-Quran. Maka kita berharap, ya Allah jadikan aku seperti dia. Dengan mengharap dia tetap terus akrab, kita juga meningkatkan keakraban kita terhadap Al-Quran. Nah, boleh seperti itu ya. Nah, jadi dalam hal ini, apabila dalam kehidupan sehari-hari kita mendapatkan fenomena tadi ya yang kita sampaikan, ada kadang-kadang orang yang terlalu soleh atau terlalu solihah itu kadang-kadang itu tidak disukai oleh teman-temannya. Betul apa salah? Kok dibetulkan itu gimana caranya ya? Sudut pandangnya yang harus dibenarkan ya. Kira-kira tidak sukanya itu kenapa? Sering diingatkan. Jadi orang yang baik ya, orang yang baik ini kan standarnya adalah dia orang yang solihah, orang yang rajin ibadahnya, ibadah mahdonya. Selama dia dalam hal interaksi sosial itu tidak ada masalah, ngapain kita harus mempermasalahkan kesolihannya? Tadi kan sudah kita singgung, baik itu kesolihan sosial ataupun kesolihan ritual tadi ya, dua-duanya itu harus kita miliki. Jadi evaluasi juga bagi yang barangkali terlalu soleh ritualnya, interaksi hablum minallah terlalu soleh, maka coba untuk melengkapi kesolehan sosialnya. Artinya kalau waktunya bergaul dengan kawan-kawannya ya bergaul, waktunya ngobrol ya ngobrol, waktunya bercanda ya bercanda. Nah seperti itu ya, kita normal sebagai manusia, sebagaimana yang dilakukan para sahabat dulu ketika di majelis Nabi. Mereka khusyuk belajar dengan baik, konsentrasi untuk mempelajari agama. Ketika mereka di medan perang, fokus perang. Ketika mereka bersama keluarga, fokus bersama dengan anak-anaknya, bercengkrama. Ya, pokoknya masing-masing itu ada fatrah ya, ada saat-saat di mana kita begini, saat di mana kita begitu, harus seimbang intinya ya. Nah, jadi sekali lagi ya, dalam hal ini tanda-tanda dosa ini 2 macam, yaitu tanda yang pertama adalah kaitannya dengan batin. Seseorang akan gelisah dengan perbuatan dosanya. Sedangkan tanda-tanda zahir, dia tidak suka apabila perbuatan itu dilihat oleh orang lain ya. Sebenarnya kita sudah diingatkan ya oleh Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ya, ayat yang terakhir ya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang sering antum baca pada saat makfurat ya. Ini adalah ayat yang merupakan rukhsah, keringanan pada ayat-ayat sebelumnya. Ketika turun ayat 284, itu para sahabat merasa berat ya. Apa ayat 284-nya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah yang memiliki semua apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau kalian mengatakan
menampakkan apa yang ada dalam jiwa atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah. Allah akan menghisapnya. Yang berat di situnya ya. Kalau yang kita nampakkan secara zahir barangkali bisa menjadi kehati-hatian, tapi kalau yang tersembunyi di dalam hati, niat-niat keburukan atau keinginan buruk yang ada dalam hati, kenapa Allah menghisapnya itu loh, yang dipertanyakan para sahabat. Beratnya seperti itu. Yuhasibukum bihillah. Allah akan menghisapnya. Maka sekelompok sahabat datang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami sudah berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangannya semampu kami. Insya Allah kami sudah puasa, sudah sholat semampu kami ya. Tapi ketika turun ayat ini, mana mungkin kami sanggup untuk menunaikannya? Mana mungkin kami sanggup mengendalikan apa yang tersembunyi dalam hati kami, sehingga tidak ada bersitan-bersitan keinginan-keinginan buruk dalam hati kami. Kenapa itu kemudian dihisap nanti di akhirat? Maka saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai para sahabatku, apakah kalian akan mengatakan sesuatu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, sami'na wa asaina, kami mendengar lantas kami tinggalkan atau kami tentang. Walakin qulu, tetapi katakanlah sami'na wa ata'na, kami dengar kemudian kami taati. Nah, Allah Ta'ala Maha tahu dengan keinginan para sahabat seperti itu, akhirnya turunlah ayat 285-nya. Apa bunyinya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu nini sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi kita dianjurkan untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Nanti dilihat sendiri ya, artinya lebih lengkap dalam mushafnya. Seterusnya di sini ayat ke-286-nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, coba kita perhatikan sejenak di sini ya. Kata-kata yang disampaikan Allah Ta'ala, Allah tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya. Laha makasabat, baginya apa yang dia usahakan. Ini laha itu pahala ya, kebaikan ya. Wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya apa yang dia upayakan. Itulah bahasa Al-Quran yang detail ya, Masya Allah. Antara laha makasabat dengan iktasabat itu beda ternyata maknanya. Kalau kasabat, kenapa sih kok kasabat? Karena nafsan ya, nafsan itu dihukumi mu'annats majazi ya. Sehingga dimu'annaskan laha makasabat, bukan lahu tapi laha, kembali ke nafsu, ke jiwa manusia, diri manusia yang mu'annats majazi ya. Coba dengarkan, ini agak serius ya. Jadi itulah ijaz lughawi dalam Al-Qur'an, keindahan bahasa dalam Al-Qur'an. Apa bedanya? Laha makasabat, bagi manusia apa yang diusahakan berupa kebaikan dan kebajikan, dia mendapatkan pahala. Wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya dosa akibat kesalahannya, akibat kemaksiatannya. Bedanya apa? Kalau kasabat itu adalah aktivitas amal yang tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan modal ya, tidak membutuhkan semacam finansial. Tapi kalau iktasabat itu membutuhkan kesungguhan atau membutuhkan semacam daya upaya, modal finansial, dan segala potensi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, maksudnya apa?
Nah, maksudnya begini ya, untuk melakukan kebaikan itu harganya murah. Itu kasabat ya. Kita mau baca Al-Quran pakai bayar nggak? Nggak ada ya, mushaf sudah ada. Kalaupun hilang insya Allah diganti. Kalaupun ada banyaklah wakaf dan sebagainya ya, peluang untuk menjadi ahlul Quran itu terbuka. Kita mau iktikaf di masjid, di mushola, tidak ada yang bayar, tidak ada biaya. Apalagi kita mau berbuat kebaikan, sodako, kalau tidak punya uang, sodako senyuman, itu juga sodako. Sodako membantu keperluan orang lain, itu juga berpahala. Itu kasabat banyak ya. Kecuali kalau misalnya umroh atau haji itu tema lainnya ya. Ibadah-ibadah yang membutuhkan finansial itu beda lagi. Tapi peluang-peluang kebaikan itu sangat banyak. Mafatihul khair, pintu kunci-kunci kebaikan, abwabul khair itu banyak sekali. Tidak ada banyak yang tidak membutuhkan modal biaya. Tapi nah, kebalikannya iktasabat wa 'alaiha maktasabat, atasnya dosa dari perbuatan maksiat yang telah dia upayakan di dunia dulu. Untuk berbuat maksiat itu perlu modal. Contohnya yang paling mudah seperti yang disampaikan oleh Pak Dan Ramil tempo hari ya. Kalau orang sudah terjangkit narkoba itu memiliki dampak untuk membeli narkoba. Berapa harganya? Narkoba ini macam-macam ya. Ada suntik, ada juga pil koplo. Itu masuk jenis narkoba. Itu mahal ya. Ekstasi ya itu mahal. Gak tahu saya harganya berapa, tapi mahal. Kalau sudah kecanduan, orang yang sudah sakau ya, ngerti sakau ya. Jadi kalau nggak minum ekstasi, nggak disuntik dengan morfin dan sebagainya itu ya, atau nggak menghisap ganja, maka dia seperti orang menggigil itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu dan tidak ada uang untuk membeli, maka ya apapun cara dilakukan. Bisa dengan merampok, bisa dengan menjambret, bisa dengan minta ibunya. Kalau ibunya nggak ngasih, diinjak kepalanya itu kan, yang cerita sadis itu. Nah seperti itulah bahayanya ya. Iktasabat seperti itu. Itu kalau narkoba dan lain-lain. Kalau untuk membeli minuman keras dengan berbagai merek itu mahal-mahal. Satu botol itu bisa 1 juta harganya. Kalau satu botol teh ya murah ya, 5.000 sudah dapat di warung. Tapi kalau satu botol, 1 gelas minuman keras, Masya Allah ya, harganya jutaan. Jadi untuk teler, untuk mabuk itu perlu biaya banyak. Apalagi yang lebih dahsyat dari itu ya. Di Jakarta ada hotel yang ditutup oleh Gubernur Anies Baswedan, namanya Hotel Alexis. Di salah satu lantainya itu kemaksiatan apapun bisa dilakukan di situ. Kalau orang punya uang banyak bisa puluhan juta habis dalam satu malam. Jadi untuk maksiat itu perlu biaya. Maka 'alaiha maktasabat. Atas apa yang dia upayakan, modal yang dia upayakan dulu untuk maksiat itu ada konsekuensinya. Tapi Allah Maha Pengampun ya. Kita diajari dengan doa. 3 macam doa di situ yang sudah antum hafal semuanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau berikan sanksi kepada kami, siksaan kepada kami, kalau kami lupa atau kami keliru, ya, tidak sengaja, salah ya. Rabbana wala tahmil alaina, ya, jangan Engkau bebani kepada kami isran, satu beban, kama hamaltahu ala ladina min qablina, sebagaimana telah Engkau berikan beban kepada umat sebelum kami. Dulu umat Bani Israel
itu kalau mereka insaf bertaubat dari kesalahannya harus bunuh diri. Itu baru diterima taubatnya. Faqtulu anfusakum fataba alaikum, bunuh diri kalian semuanya, baru Allah menerima taubat kalian. Nah, kalau dulu mereka ada tempat kemudian pakaian kena najis, itu harus dipotong, dihilangkan. Kalau kita cukup dibersihkan najisnya. Nah, jadi itulah beban-beban yang telah diberikan umat sebelum kami, itu jangan dibebankan kepada kami ya Allah. Yang ketika Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya. Jadi itu adalah merupakan doa-doa yang bagus ya. Allah mengajari doa-doa itu dan Allah yang mengabulkan doa-doa tersebut ya. Baik, berikutnya adalah tentang keempat ya. Poin keempat, keraguan terhadap fatwa. Keraguan terhadap fatwa. Apa fatwa itu? Fatwa itu artinya jawaban ya. Jawaban atas sebuah pertanyaan. Orang yang menjawab itu mufti ya. Mufti itu orang yang memberikan jawaban. Fatwa bisa bersifat individu, juga bisa bersifat kolektif. Kalau individu itu sangat subjektif. Ngerti subjektif ya? Sudut pandang pribadi orang yang menjawab itu bisa benar bisa salah pemberi fatwanya. Kalau kolektif itu lebih aman. Fatwa yang produk MUI misalnya ya, atau ormas tertentu memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan pengaduan, mereka punya jalur sendiri untuk dibahas, dimusyawarahkan, baru terbit fatwa. Nah, di akhir hadis tersebut wa in aftakan nas wa aftuka. Jadi walaupun orang memberikan fatwa itu tidak bisa merubah ketenangan batin tadi. Jika seorang muslim meragukan suatu fatwa, jangan ditulis dulu ya, dipahami dulu saja. Apabila kita ragu terhadap fatwa karena bertentangan dengan suara hati, maka boleh meninggalkan fatwa tersebut. Karena teorinya al-fatwa ghairul mulzim ya, bahasa fikihnya begitu. Fatwa itu hukumnya tidak mengikat. Fatwa itu hukumnya tidak mengikat. Jadi tidak mesti harus dilaksanakan oleh kita yang mendengar fatwa itu. Nah, dalam hal ini seorang mufti pemberi fatwa melihat dari sisi zahirnya dan tidak mengetahui sisi batin yang diberi fatwa. Sedangkan seorang muslim yang meminta fatwa lebih mengetahui kondisi dirinya, atau fatwa yang diberikan hanya didasari oleh praduga dan kecenderungan hawa nafsu. Ini Imam Nawawi memberikan contoh. Ya, ini sebuah contoh ya. Jika sebuah hadiah diberikan oleh seseorang yang hartanya didominasi oleh barang yang haram, sementara penerima hadiah ragu akan kehalalan hadiah tersebut, lalu mufti menfatwakan kehalalan hadiah itu, maka hadiah tersebut tetap meragukan dan sebaiknya ia tidak memakannya. Jadi ini salah satu contoh ya. Kita yang lebih tahu tentang kehidupan seseorang, dari mana penghasilannya dia dapatkan, kemudian memberikan sesuatu kepada kita dan kita ragu terhadap apa yang diberikan itu. Kita masih dalam hati kita itu mengatakan ini tidak boleh, ini haram ya. Dalam hati kita seperti itu. Kemudian kita bertanya kepada seorang alim, memberikan fatwa boleh kok, nggak ada masalah. Nah, tapi tidak menghilangkan keraguan kita itu, karena barangkali ulama ini tidak mengetahui secara detail tentang profesi orang tersebut. Maka dalam hal inilah ya yang dimaksud dengan fatwa tidak bisa menghilangkan keraguan. Ada contoh lain, misalnya seorang perempuan
memberitahukan bahwa si fulan dan si fulana adalah saudara sepersusuan atau rodok ya. Saudara sepersusuan rodok itu adalah mahram, tidak boleh dinikahi. Jadi ada informasi bahwa fulan ataupun fulana ini saudara sepersusuan dan ternyata mereka mau menikah. Nah, maka dalam hal ini ketika diragukan persoalannya tentang bolehnya nikah antara dua orang tersebut, kita bertanya kepada seorang alim, difatwakan oleh seorang alim, tidak ada masalah, boleh. Karena dalam hal ini proses menyusunya itu dalam ini ya, artinya belum pada batasan tertentu ya. Artinya masih diragukan ya. Jadi ada perbedaan ulama berapa isapan ya bayi itu menjadi saudara sepersusuan dari sesama ibu yang menyusui tersebut. Ada perbedaan, saya belum ngecek lagi ya. Ya mungkin antara 3 atau 5 barangkali seperti itu ya. Jadi kalau misalnya seorang bayi disusui, biasanya antara tetangga atau mungkin dengan buliknya atau budenya ya, barangkali kebetulan anak-anaknya masih kecil, masih dalam usia menyusu, ketika ibunya tidak ada nangis terus, kemudian digendong oleh buliknya atau budenya. Nah, dan itu berkali-kali, maka antara saudara sepupu ini menjadi mahram, tidak boleh menikah nantinya, karena keharamannya itu adalah sepersusuan, bukan karena nasab ya. Karena kalau nasab sepupu itu non mahram, artinya boleh menikah dan tidak boleh bersentuhan. Nah ini yang kadang-kadang kurang dipahami ya, mentang-mentang saudara sepupu, anaknya bule ya, antum yang perempuan, anaknya bule laki-laki, itu nggak boleh salaman. Itu maksudnya ya, itu adalah non mahram. Nah, tapi kalau dia disusui oleh ibu kita, maka menjadi mahram, tidak boleh dinikahi. Itu contohnya. Beda dengan kalau misalnya fatwa itu dikuatkan oleh dalil syar'i, maka harus bisa menghilangkan keraguan kita. Misalnya begini, ada orang yang musafir, dia pergi dari Malang ke Surabaya, kemudian di sana dia sholat, bertanya, atau di perjalanan ya, bertanya kepada salah seorang ustadz yang menyertai, gimana ustadz sholat saya ini, apakah boleh jamak qashar ataukah harus sempurna? Kata ustadznya ya boleh jamak qashar, karena jaraknya sudah melebihi 80 kilo, boleh mampir di rest area misalnya. Terus dia mengatakan, tapi saya tidak biasa Ustaz, ya tidak biasa mengqashar, menjamak, saya mau sholat secara sempurna saja. Nah seperti itu tidak boleh ya, artinya harus mengikuti fatwa dari ustadznya ini, karena dalilnya lebih kuat ya, ada rukhsah, ada keringanan yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan hukum secara dispensasi, maka yang diambil adalah keringanannya. Atau ada juga orang yang tidak nyaman ketika sudah sampai di tujuan untuk menjamak atau mengqashar. Jadi dia punya pandangan hanya dalam perjalanan saja, dalam proses perjalanan mengqashar atau menjamak sholat ketika sudah sampai tujuan, seperti orang mukim. Nah ketika dibilangi, oh enggak begitu ya, yang benar adalah tetap bisa menjamak atau mengqashar. Nah maka yang itu adalah kita terima fatwanya. Contoh lain adalah pada saat kaum muslimin selesai perjanjian Hudaybiyah, itu para sahabat kecewa dengan hasil perjanjian Hudaybiyah yang seolah-olah kaum muslimin madlum, terdolimi oleh posisi atau poin-poin di perjanjian tersebut. Ya diantaranya kalau ada kaum muslimin
ataupun kelompok yang ada di Madinah, mereka ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Tapi kalau ada orang-orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah, tidak boleh bermukim di Madinah. Itu diantara klausul yang menjadikan orang-orang Muslim kecewa. Kan mereka mau umroh ya, pada tahun 6 Hijriah itu mereka sudah mengambil mikot di Hudaybiyah untuk melaksanakan umroh, karena terhalangi masuk ke Mekah. Bahkan saat itu Utsman bin Affan yang disuruh untuk melobi orang-orang Quraisy, dikabarkan itu meninggal dunia, dibunuh oleh orang-orang Quraisy, sehingga para sahabat timbul emosinya. Mereka melakukan bai'atur ridwan untuk berjanji setia yang membela kehormatan kaum muslimin dan membela Rasulullah SAW. Tapi akhirnya ya tidak benar ya, Utsman hanya isu saja ya, Utsman masih hidup, tidak dibunuh. Jadi pada saat itu mereka kecewa, membatalkan umrohnya harus dengan tahallul. Cara tahallulnya adalah menyembelih dam ya. Kalau tidak masuk membatalkan umroh, maka menyembelih dam. Para sahabat disuruh untuk menyembelih kambing, nggak ada yang mau. Mereka kecewa dengan keputusan itu. Rasulullah SAW bingung. Nah saat bingung itu beliau masuk tenda, merenung, ya mikir gitu ya. Kemudian istri beliau yang bernama Ummu Salamah memberikan inspirasi. Inilah istri yang soleha, yang cerdas ya. Itu memberikan masukan, wahai Rasulullah, tidak usah bingung. Sekarang Anda keluar dari tenda, bawa kambing Anda dan sembelih di hadapan para sahabat. Nah, ternyata usulan itu bagus. Beliau keluar tenda, menyembelih binatang dam itu di hadapan para sahabat. Ketika mereka melihat Rasulullah menyembelih seperti itu, tidak ada satu kata pun, mereka langsung melaksanakan spontanitas apa yang dilihat saat itu. Mereka kerjakan semuanya dan bertahalul semuanya, menyembelih dam semuanya. Nah itu contoh ya, ketika ada keraguan kemudian dijawab dengan wahyu, dengan adanya ayat Al-Quran, maka tidak ada keraguan lagi ya. Jadi kalau diberikan fatwa sesuai dengan ayat-ayat, dengan hadis, maka kita sami'na wa ata'na. Surat Al-Ahzab ayat 36 bisa ditulis, indeks ayat penting bagi kita untuk taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi orang mukmin laki-laki perempuan kalau Allah sudah menentukan aturan, memilih-milih. Ayat ini kaitannya dengan apa itu? Zaid ya bin Harithah ya, yang sebelumnya menikah dengan Zainab binti Jahsh, kemudian diperintahkan pada saat itu ya, Zainab tidak mau karena dia merasa posisinya lebih tinggi, maka turun ayat ini sebagai teguran ya. Zainab binti Jahsh ini adalah wanita terhormat, sementara Zaid bin Harithah itu adalah budak atau anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasa Zainab ini posisinya lebih terhormat, gak mau dinikahi oleh Zaid, maka turunlah ayat ini sebagai teguran. Walaupun pernikahannya tidak bertahan lama, hanya mungkin sekitar 1 tahun, Zainab binti Jahsh tidak bisa beradaptasi dengan Zaid, sehingga Zaid ketika ingin dilayani gak dilayani oleh istrinya ya. Jadi dia merasa tersiksa. Zaid ini datang berkali-kali kepada Rasulullah supaya menceraikan si Zainab ini, tapi Rasulullah belum mengizinkan. Dan pada saatnya Rasulullah mengizinkan Zaid menceraikan Zainab binti Jahsh. Dan bahkan setelah iddahnya selesai, Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk menikahi Zainab binti Jahsh. Coba bayangkan ya, ini dilematis bagi Rasulullah ya. Bagaimana Rasulullah melaksanakan perintah itu? Mantan istri anak angkatnya disuruh untuk menikahi. Itu bertolak belakang dengan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah memerintahkan, tidak ada pilihan lain ya.
Ya, hikmahnya adalah untuk menolak tradisi zaman jahiliyah pada zaman dulu. Tradisinya kalau seorang istri mantan dari istri anak angkatnya itu dulu nggak boleh pada zaman dulu untuk dinikahi oleh ayah angkatnya, tapi di sini Allah menghapuskan tradisi itu dan Nabi tidak ada pilihan kecuali menikahi Zainab binti Jahsy. Itu ada di surat Al-Ahzab ya, antara ayat 36 ini ya, yang mana falamma qada zaitun minha watara zawwajnakaha likaila yakuna alal mu'minina min haraj ya. Ketika sudah menyelesaikan masa iddahnya, Zaid sudah selesai tadi ya, menceraikan Zainab, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau Rasulullah dengan kembali ke Zainab itu ya. Itu ayat yang menyebutkan kata-kata Zaid dalam Al-Quran. Jadi kalau ada pertanyaan siapa nama sahabat yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, jawabannya apa? Zaid. Zaid bin siapa? Bin Haritha. Kalau kita pernah nonton film Arisalah, itu ada Zaid bin Haritha yang sejak periode awal Mekah itu luar biasa ya perjuangannya untuk membela Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.